Saudara-saudari yang terkasih, cinta itu lebih diwujudkan dalam perbuatan. Maka kalau cinta itu hanya sebatas kata-kata, cinta itu diungkapkan dalam sebuah puisi. Selama ini kita punya pengalaman dicintai di lingkungan keluarga, dicintai di lingkungan orang-orang terdekat, sahabat, dan seterusnya, dengan berbagai macam perwujudannya. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini Tuhan Yesus bersabda, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Kasih Allah menjadi nyata dengan memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Allah dengan demikian bukan hanya mengutus Yesus ke dalam dunia. Lebih dari itu, Allah menganugerahkan Yesus sampai ditinggikan di salib. Kematian Yesus di salib adalah peralihannya kepada Allah Bapa. Oleh karena itu, pada saat itu juga Yesus ditinggikan atau dimuliakan. Jadi Yesus yang ditinggikan pada salib itu menyelamatkan manusia, menyelamatkan dunia. Saudara-saudari yang terkasih, tindakan kasih Allah itu dengan demikian punya tujuan, yaitu menyelamatkan manusia. Tindakan kasih kita juga sebenarnya terjadi dengan suatu maksud tertentu. Mari kita ambil contoh suami dan istri. Keduanya saling mengasihi dengan tujuan yang satu membahagiakan pasangannya, yang satu berkeinginan agar pasangannya mencapai kepenuhan hidup, yang satu berkehendak agar pasangannya mendapatkan pertolongan seperlunya agar ia mengalami kelancaran bersiarah di dunia ini. Sementara itu, orang tua mengasihi anaknya supaya anak dapat bertumbuh dan menjadi dewasa. Orang tua yang mengasihi anak itu bukan berarti semua permintaan anak dikabulkan. Karena orang tua misalnya punya keinginan agar si anak itu terdidik menjadi anak yang kreatif, kemudian menjadi anak yang mandiri dan seterusnya. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus pernah bersabda, "Apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Di dalam Yesus yang ditinggikan di salib, tampaklah kemuliaan Yesus dan kemuliaan Allah Bapa. Maka siapapun yang percaya mempunyai hidup kekal, mengalami keselamatan. Sebaliknya, siapapun yang tidak percaya kepada Yesus Kristus tidak akan mengalami keselamatan. Saudara-saudari yang terkasih, banyak orang membayangkan bahwa hidup kekal, hidup ilahi itu kita alami nanti di akhirat. Kita alami sesudah tubuh fisik biologis kita itu mati.
Senyatanya hidup ilahi itu dapat kita alami sewaktu kita masih ada di dunia ini. Saat ini kita diikut sertakan untuk berpartisipasi dalam kehidupan ilahi di tengah dunia yang diliputi oleh kedosaan. Kita semua diundang dalam sukacita untuk datang dan bersatu dengan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, kasih Allah sedemikian jelas bagi manusia, bagi kita semua. Allah tidak menghendaki manusia binasa, melainkan menginginkan semua orang mengalami kehidupan kekal. Maka dari pihak kita diminta untuk berani menerima kebaikan Allah. Kita diundang untuk berani percaya kepada Allah. Maka marilah kita membiarkan diri diterangi oleh Allah dan dikasihi oleh Allah. Marilah kita coba bandingkan dengan kasih manusiawi. Bukankah ketika kita membiarkan dikasihi oleh keluarga kita atau orang-orang terdekat di hati kita, kita justru mengalami kenyamanan, mengalami kegembiraan, mengalami ketentraman, mengalami sukacita, dan kita berkembang dalam berbagai segi kehidupan. Saudara-saudari yang terkasih, siapapun yang ragu atau bahkan menolak Allah, ia akan tetap berada di dalam kegelapan, dalam ancaman kebinasaan. Dan kita semua tidak menginginkan hal ini terjadi pada diri kita. Saudara-saudari yang terkasih, berkenaan dengan keselamatan ada dua pendapat. Pendapat pertama meyakini bahwa keselamatan hanya terjadi lewat iman. Pada pihak lain, perbuatan amal dinilai tidak dapat menjamin menuju keselamatan, meskipun dianggap baik dan bermanfaat bagi orang yang menerimanya. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa iman memang punya peranan yang amat besar, akan tetapi perbuatan baik yang sungguh nyata tidak bisa diremehkan. Bahkan melulu beriman tanpa mengungkapkannya dalam tindakan bukanlah sikap yang patut diambil. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak perlu dibingungkan. Aku pilih mana ya? Aku pilih beriman atau aku pilih berbuat baik. Kita pilih beriman dan kita pilih berbuat baik. Berbuat baik itu mengungkapkan iman kita. Bahkan Rasul Yakobus mengatakan begini, iman tanpa perbuatan itu mati. Iman tanpa perbuatan itu mati. Saudara-saudari yang terkasih, kita pun juga diingatkan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kedua tadi, bahwa perbuatan baik kita ini sesungguhnya sudah dipersiapkan oleh Allah. Artinya secara nyata memang kita berbuat baik, mengerjakan ini, menolong ini dan segala macam kepada berbagai macam pihak. Akan tetapi sesungguhnya Allah telah mengkondisikan kita agar kita berbuat baik. Dengan demikian, ketika kita berbuat baik, memberi pertolongan, bermurah hati dan seterusnya, kita tidak perlu sampai mengatakan aku sudah menolong, aku sudah bermurah hati dan segala macam. Kalau kita menunjuk diri kita sendiri, itu artinya
yang tampil adalah egoisme kita. Kita perlu berhati-hati. Maka saudara-saudari yang terkasih, pada masa Prapaskah ini, marilah kita memohon anugerah agar kita dapat semakin rendah hati ketika melakukan perbuatan baik dan kita tidak menyombongkan diri kita sendiri. Marilah kita berdiri, kita memperbarui iman kepercayaan kita.